pagi Pak Hengki. Selamat pagi juga Ibu Eti. Apa kabar Pak Hengki? Kabar saya baik Ibu. Bagaimana dengan kabar Ibu? Ya, yang seperti Bapak lihat bahwa saya juga sangat baik hari ini. Apalagi bisa bertemu dengan Pak Hengki yang kelihatannya sangat baik-baik saja ya. Entah sukacita apa yang sedang didapatkan, tapi ya saya bersyukur saya bisa bertemu hari ini dengan Pak Hengki. Dan seperti yang sudah kita rencanakan bahwa hari ini kita akan melakukan coaching. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan coaching, Bapak, mungkin sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan terhadap Pak Hengki. Apa Pak Hengki bersedia? Ya Ibu, bisa Ibu. Jadi saya juga mengharapkan pertanyaan-pertanyaan dari Ibu agar saya dapat melakukan coaching dengan coaching nanti Ibu. Ya, baik Bapak. Jadi untuk kegiatan coaching yang nanti dilakukan oleh Pak Hengki dan juga coachingnya nanti itu pertama-tama mungkin di sini saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini, yang mana nanti saya sebagai observer nanti saya akan mengamati Pak Hengki sebagai coach dan juga coachingnya, dan juga akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Jadi nanti saya akan melihat apakah proses coaching sudah sesuai dengan alur Tirta, yaitu mulai dari bagaimana Bapak menunjukkan adanya tujuan sampai kepada tanggung jawab nanti ya. Nanti akan dilihat apakah proses coaching itu sudah terdapat alur Tirta yang benar-benar runut atau tidak. Kemudian saya juga akan melihat atau menilai bagaimana nanti Pak Hengki sebagai coach itu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya kepada coachingnya. Lalu yang pastinya yang terakhir itu saya juga akan melihat bagaimana coaching itu dapat merespon atau menanggapi, bagaimana dia berpikir kritis terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Pak Hengki, seperti itu. Oh iya Ibu. Iya, jadi yang pastinya Bapak, potensi yang ingin saya tanyakan itu apa potensi yang ingin Bapak kembangkan. Jadi jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu yang kita ketahui bahwa prinsip coaching itu ada kemitraan, ada proses kreatif, dan juga proses memaksimalkan potensi. Nah, dari ketiga potensi ini yang ingin saya tanyakan Bapak, atau yang menjadi pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Hengki, yaitu kompetensi apa dari ketiga kompetensi yang ada ini yang kira-kira akan Pak Hengki kembangkan dalam proses coaching kali ini? Ya Ibu, jadi potensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini itu yang pertama kehadiran penuh Ibu. Yeah. Nah yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Ya, jadi ya pastinya Pak Hengki harus memastikan bahwa Pak Hengki benar-benar menyimak, mendengar dengan baik apa yang disampaikan oleh coaching, dan itu sangat-sangat memerlukan yang namanya fokus ya Pak. Ya, dan juga mendengarkan dengan aktif itu juga membutuhkan fokus yang baik. Jadi Bapak harus memastikan bahwa dalam proses coaching itu Bapak benar-benar fokus dan juga bisa menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh coaching, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kenapa Bapak perlu memberikan pertanyaan yang berbobot? Karena memang pertanyaan yang berbobot itulah yang akan menggali jawaban-jawaban dari coaching.
Jadi di situ dimana Bapak akan membuat coachi itu bisa berpikir lebih kritis untuk menemukan masalah dari permasalahannya sendiri. Jadi mungkin itu Bapak yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua dari saya, Pak Hengki, ya kompetensi mana yang dari itu semua kira-kira yang mau Pak Hengki kembangkan secara spesifik? Ya, baik Ibu. Jadi dari ketiga kompetensi yang ada seperti kehadiran penuh, Iya. mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu lebih kepada mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bapak. Jadi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi kembali seperti yang tadi saya sampaikan, Bapak berarti kalau Bapak ini mengembangkan potensi yang di sini mendengarkan aktif berarti perlu fokus yang baik. Terus ya pertanyaan berbobot itu yang pastinya Bapak harus berupaya supaya coach Bapak itu bisa berpikir lebih kritis untuk menemukan solusi-solusi atau alternatif solusi yang pastinya dibimbing oleh Pak Hengki sebagai coach untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh coach ya. Dan kemudian pertanyaan terakhir Pak Hengki, kira-kira indikator yang bagaimana yang mau indikator yang bagaimana yang Bapak harapkan dalam proses coaching kali ini Pak Hengki? Ya, baik Ibu. Jadi indikator yang saya harapkan adalah coach ya, itu coach itu bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi, Ibu. Ya, baik sekali ya Bapak, saya juga setuju karena seperti yang tadi saya sampaikan bahwa indikator-indikator bahkan potensi-potensi yang akan Bapak kembangkan itu memang seharusnya bisa membuat coach itu bisa menemukan solusi dari apa yang sedang dihadapi atau permasalahan yang sedang dialami atau dihadapi ya Bapak ya. Ya, baik Ibu. Jadi mungkin untuk praobservasi kali ini saya rasa demikian Pak Hengki. Setelah ini Pak Hengki bisa melakukan kegiatan coaching bersama coachingnya, dan saya doakan Pak Hengki bisa menerapkan apa yang sudah tadi kita bahas, kita bicarakan, apalagi terkait dengan potensi-potensi prinsip-prinsip dari coaching itu, mulai dari alur tirta sampai apa potensi-potensi yang mau dikembangkan. Saya harap Pak Hengki bisa sukses mengeksekusi itu dalam kegiatan coaching Pak Hengki kali ini. Baik Bu, jadi terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang Ibu berikan kepada saya untuk melakukan coaching. Semoga coachingnya akan saya lakukan sebentar dapat berjalan lancar, Bu. Amin ya. Baik. Sukses Pak, tetap semangat ya Pak Hengki. Iya Bu, terima kasih Iya. banyak. Selamat pagi Sama-sama, Bu. selamat pagi Pak. Selamat pagi Bapak Serro. Ya, selamat pagi juga Bapak Hen. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Serro? Puji Tuhan, kabar saya baik. Bagaimana juga dengan kabar Bapak? Saya juga puji Tuhan, kabar hari ini sangat baik Bapak Serro. Katanya hari ini Bapak Serro ada mau bercerita atau menyampaikan beberapa hal kepada saya Pak. Ya, betul Pak Hen. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak sekarang ini. Oke, baik Pak, silakan. Jadi begini Bapak, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya Pak. Saya melihat
memperhatikan mereka dari tahun ke tahun kok dalam kegiatan pembelajaran tidak ada perubahan dalam hal penyampaian materi pembelajaran di kelas. Mereka rekan-rekan guru ini dalam pengamatan saya mereka masih menggunakan metode yang konvensional. Metode konvensional ini adalah metode yang hanya bersifat ceramah saja. Padahal kita ketahui bahwa zaman semakin maju dan tentu ada teknologi atau yang mempermudah dalam kegiatan pembelajaran yang semakin canggih untuk kita melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah. Sehingga apabila hanya mengenalkan metode konvensional atau metode ceramah yang tadi saya sampaikan, tentu saja pembelajaran menjadi kurang bervariatif dan mengakibatkan siswa di kelas itu cenderung jenuh, bosan terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Begitu Bapak Hen. Oh, jadi begitu ya Bapak Serdro. Ya. Nah, kalau begitu yang saya garis bawahi dari permasalahan yang Bapak Serdro hadapi, Ya. ini adalah tentang pembelajaran dari rekan-rekan gurunya ini yang kurang bervariatif seperti itu ya Pak. Ya, betul sekali Pak Hen. Kurang bervariatif, baik itu media pembelajarannya atau model pembelajarannya yang masih bersifat konvensional, yakni ceramah yang seperti saya sudah sampaikan tadi Pak. Oke, baik Bapak. Jadi dari apa yang telah Bapak sampaikan tadi, nah kira-kira dari percakapan kita pada hari ini, apa yang ingin Bapak dapatkan? Ya, jadi begini Pak Hen, dari percakapan kita hari ini, tentu saya ingin mendapatkan adanya perubahan, ya, perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi atau pembelajaran di kelas Pak. Oke, Bapak Serdro. Jadi yang Bapak Serdro harapkan itu adalah perubahan ya Pak. Ya, benar sekali Pak. Nah, kira-kira perubahan seperti apa yang Bapak ingin lihat atau dapatkan Pak? Ya, jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa pembelajaran yang masih bersifat konvensional atau yakni ceramah, tentu itu tidak pembelajaran yang hanya monoton dan tidak memberikan dampak apa-apa terhadap siswa. Oleh karena itu, saya ingin sekali adanya perubahan yang terjadi. Misalnya dalam hal penyampaian metode pembelajaran atau model pembelajaran yang disampaikan atau yang diterapkan oleh guru-guru, ataupun adanya media pembelajaran yang lebih bervariatif, artinya yang lebih menarik minat siswa untuk belajar. Jadi misalnya menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran yang antaranya seperti ada kuis yang sekarang ini sedang marak yang digunakan oleh guru, atau bisa juga menggunakan slide presentasi PowerPoint dan video pembelajaran. Nah, tentu hal ini Bapak, menurut saya itu lebih baik daripada hanya mengadakan metode ceramah saja tanpa media apapun. Jadi biar lebih bervariasi begitu Pak. Oke, baik Pak Serdro. Jadi dari apa yang Bapak Serdro sampaikan tadi, seperti pembelajaran dengan menggunakan metode atau model atau media pembelajaran yang lebih bervariasi. Nah, itu kira-kira berada di kondisi ideal di level 10 ya Pak? Iya Pak. Nah,
kira-kira di sekolah Bapak Setro sekarang ini berada di level berapa, Pak? Ya, jadi begini Pak Hen, melihat dari semua yang terjadi di sekolah saya, sepertinya masih ada di level 6 Pak, karena alasan saya tadi bahwa sebagian guru masih dalam pembelajaran masih menggunakan metode ceramah saja. Nah, itu yang menjadi menyebabkan sehingga saya menetapkan ada di level yang ke-6. Oke, baik Bapak Setro. Nah, di level ke-6 ya kondisi yang sekarang ini Bapak ya. Ya, Nah, kira-kira di level berapa yang bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan yang lebih bervariatif, Pak? Nah, sekarang kan ada di level 6. Nah, kira-kira Bapak mau ditingkatkan ke level berapa? oh ya Pak, nah, mungkin bisa ditingkatkan ke level 8 ya Pak, karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi agak sulit karena terlalu banyak guru senior yang ada di sekolah saya. Oke, baik Pak. Jadi terlalu banyak guru senior itu juga masuk dalam salah satu alasannya ya Pak. Ya, Oke, dari level 6 ke level 8, kira-kira apa yang Bapak bisa lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut, Pak? ya jadi begini Pak Hen, sepertinya saya akan melakukan kegiatan ya, kegiatan seperti mentoring atau ada pendampingan face to face secara bergantian, Pak. Oh, iya Pak, sudah bagus. Nah, kira-kira selain mentoring atau pendampingan, apakah Bapak punya strategi lain atau rencana lain untuk bisa membuat teman-teman Bapak nyaman dengan penyampaian Bapak? Mungkin kalau tidak dengan mentoring, nanti saya akan konsultasikan dengan kepala sekolah saya untuk mengadakan semacam pelatihan atau kegiatan workshop yang dari kegiatan-kegiatan tersebut saya punya harapan bahwa dapat meningkatkan kompetensi guru agar menggunakan media-media yang bervariatif dalam pembelajaran. Oh, seperti itu ya Pak. Ya, Pak. Jadi ada Bapak punya rencana itu sangat luar biasa. Nah, dari mentoring, pendampingan, dan workshop yang ada di rencana Bapak tadi. Ya. Nah, itu kira-kira Bapak nyaman untuk merealisasikan yang mana, Pak? Baik, dari sejumlah kegiatan yang saya sebutkan tadi, saya cenderung memiliki kegiatan mentoring, Pak. Karena kalau untuk workshop itu tentu dalam pelaksanaan tidak mudah karena membutuhkan persiapan yang matang, waktu yang tidak hanya sebentar saja, dan tentu harus mencari narasumber yang kompeten. Apalagi ini berbicara soal memberdayakan rekan-rekan guru di sekolah dalam hal kegiatan pembelajaran. Belum lagi dalam kegiatan tersebut ada terjadi penyerapan dana yang cukup besar untuk kegiatan tersebut. Oke, baik Bapak Setro. Berarti Bapak dalam mempersiapkan mentoring, seperti apa yang tadi Bapak sampaikan bahwa Bapak memilih mentoring, perlu dukungan atau bantuan ya Pak? Ya Pak Hen, nanti saya akan meminta bantuan dari teman-teman guru yang ahli dalam bidang IT dan dapat menggunakan media pembelajaran yang bervariatif. Ya Pak, jadi saya sangat mendukung kalau memang Bapak punya keinginan untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan yang
punya kompetensi di bidang-bidang seperti yang Bapak sebutkan tadi. Nah, kira-kira kapan rencana Bapak ini dapat Bapak laksanakan, Pak? Ya, rencana ini saya akan laksanakan pada minggu depan, Pak. Rencananya seperti itu. Oke, baik, Pak. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang Bapak dapatkan? Baik, dari percakapan kita hari ini, Pak Hen, saya mendapatkan beberapa gambaran. Ya, gambaran bahwa bagaimana saya dapat membuat adanya perubahan di sekolah dengan cara membuat kegiatan mentoring dengan rekan-rekan guru di sekolah. Tentu saja membutuhkan bantuan teman yang memiliki keahlian di bidang IT, Bapak. Oke, jadi baik Bapak Serdo, kita bersyukur Bapak sudah punya gambaran untuk Iya, Pak. kegiatan mentoring yang akan Bapak laksanakan nanti di sekolah. Nah, nanti saya tunggu kabar dari Bapak ya Bapak Serdo. Nah, setelah itu mungkin Bapak setelah melakukan kegiatan mentoring di sekolah nanti, semoga kegiatannya dapat berjalan dengan baik dan lancar ya Pak. Oh ya Pak, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama saya mendengarkan apa yang saya keluhkan selama ini. Semoga yang kita diskusikan, kita percakapkan hari ini ada manfaatnya dan bisa terjadi ada perubahan di sekolah saya. Oke, baik Pak, jadi saya juga berterima kasih. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya Pak. Ya. Oke, jadi mungkin kita sampai di situ dulu. Selamat pagi Bapak Serdo. Selamat pagi juga Pak Hen. Oke Pak, Ya, jadi sampai semoga jumpa. sukses, sampai jumpa lagi Pak. Ya, terima kasih. Oke, ya. Selamat pagi, Pak Hengki. Selamat pagi Ibu Epi. Ya, masih bersemangat loh, Pak Hengki. Semangat lah Apa itu. kabar ya? Kabarnya baik-baik. Ya, saya juga berharap bahwa setelah proses coaching, Bapak Hengki masih tetap bersemangat, masih tetap bersukacita seperti sebelumnya ya. Iya, Jadi Pak Hengki, saya mohon izin setelah selesai Pak Hengki melakukan coaching, kira-kira setelah ini bisa saya tanya-tanya lagi kah terkait dengan proses coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Hengki? Bisa Ibu, sangat-sangat bisa, karena saya juga masih mengharapkan bimbingan atau penilaian dari Ibu tentang coaching yang tadi saya lakukan itu Ibu. Baik, jadi terima kasih Pak Hengki. Memang kalau selesai coaching memang kita harus bertemu lagi, dan saya bersyukur bahwa Bapak Hengki mau kembali masih dengan semangat yang sama, masih dengan sukacita yang sama untuk membawa perubahan buat sekolah Pak Hengki. Dan Bapak Hengki sudah selesai melakukan coaching bersama dengan coachingnya. Kira-kira bagaimana perasaan Pak Hengki sewaktu melakukan coaching dan selesai melakukan coaching bersama dengan coachingnya? Jadi kalau tentang perasaan saya itu tadi saat melakukan coaching dengan coach itu, perasaan saya yang pertama itu saya bangga Ibu. Iya. Saya bangga karena saya diberi kesempatan untuk melakukan coaching dengan coach tadi, dan banyak hal yang kami ceritakan pada saat coaching tadi, dan saya juga merasa senang karena proses coaching tadi berjalan dengan lancar Ibu. Ya, puji Tuhan ya Pak Hengki. Ya, saya juga berharap bahwa proses coaching tadi berjalan dengan baik dan bisa membawa dampak tidak hanya bagi coaching, tapi juga Pak Hengki sendiri sebagai coach. Dan saya bersyukur bahwa Pak Hengki benar-benar menikmati proses coaching yang telah dilakukan. Jadi Pak Hengki,
sebelum menutup kegiatan kita, mungkin ya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan seperti yang tadi saya katakan, bahwa pasca coaching ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Apakah Pak Hengki bersedia? Sangat bersedia, Ibu. Iya, baik. Terima kasih Pak Hengki. Jadi karena Pak Hengki sudah bersedia, yang pasti saya ada beberapa pertanyaan untuk Pak Hengki. Dan yang menjadi pertanyaan pertama itu, kira-kira Pak Hengki apa saja yang Pak Hengki telah lakukan pada saat proses melakukan coaching? Yang pastinya apa yang sudah Bapak lakukan terkait dengan indikator pencapaian yang diinginkan di awal sebelum kegiatan coaching itu, Pak Hengki. Ya, baik Ibu. Jadi terima kasih untuk kesempatan. Nah, dari proses coaching yang telah saya laksanakan tadi Ya. itu yang pertama saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta. Ya. Saya menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga dengan alur tersebut, saya bisa menggali coaching untuk bisa menceritakan permasalahan yang dia hadapi, dan juga bersama coaching untuk membantu dia menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi itu. Iya, baik sekali ya Pak Hengki. Saya sangat senang mendengarnya bahwa pada akhirnya ketika Pak Hengki melakukan proses coaching itu, ketika Pak Hengki melakukan kegiatan coaching itu, ternyata Pak Hengki benar-benar memperhatikan alur Tirta, di mana Pak Hengki sangat memperhatikan mulai dari bagaimana menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi itu, dan bersama-sama dengan coaching mencari solusi untuk melakukan rencana aksi hingga sampai pada tanggung jawab, di mana coaching akhirnya bisa membuat komitmen untuk melakukan perubahan, menyelesaikan permasalahan yang coaching hadapi seperti itu. Jadi menurut saya sebagai supervisor di sini, saya melihat bahwa coaching yang dilakukan oleh Pak Hengki ini sebagai coach ya sudah berjalan dengan sangat baik. Alur Tirtanya runut, sangat baik dari mulai menanyakan tujuan hingga sampai pada tanggung jawab. Kemudian Pak Hengki juga sudah benar-benar berupaya untuk menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, pertanyaan-pertanyaan yang membuat coaching dari Pak Hengki itu bisa dengan leluasa, bisa dengan begitu terbuka, karena kemitraan yang dibuat oleh Pak Hengki sendiri membuat coaching tidak segan untuk menjawab. Kemudian karena pertanyaan-pertanyaannya itu membuat coaching bisa dituntut, dibimbing untuk berpikir kritis, untuk menemukan jawaban, menemukan solusi dari apa yang menjadi permasalahan yang dihadapi oleh dari coaching. Jadi yang pastinya bahwa Pak Hengki sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching, dan itu sangat baik ya Bapak ya. Jadi saya berharap bahwa prinsip-prinsip yang ada ini bisa terus Bapak terapkan, tidak hanya di coaching-coaching yang Bapak lakukan saat ini, tapi biarlah ini menjadi batu loncatan sebagai pengalaman baik untuk Bapak punya jam terbang yang lebih lagi dalam melakukan kegiatan coaching bersama dengan coach-coach Bapak nantinya. Jadi mungkin itu Bapak Hengki. Kemudian pertanyaan terakhir dari saya, Pak Hengki,
dari kompetensi-kompetensi yang ada yang telah kita ketahui bersama itu, kira-kira Pak Hengki, apalagi kompetensi yang Pak Hengki ingin untuk kembangkan berdasarkan apa yang telah Pak Hengki lakukan dalam proses coaching yang tadi, seperti itu Pak Hengki. Ya, baik Ibu. Jadi dari tadi awal melakukan coaching sampai pada selesai itu tadi dengan coaching, itu saya masih merasa bahwa masih ada hal yang kurang, yaitu seperti kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi itu adalah apa ya, lebih ingin lakukan adalah seperti kayak lebih memahami lagi proses proses coaching, sehingga saya dapat melakukan coaching pada waktu-waktu yang akan datang itu mungkin bisa lebih baik lagi Bu, karena saya merasa itu tadi mungkin masih ada yang kurang dari coaching yang saya lakukan itu. Iya, lebih memahami lagi ya. Jadi bagaimana Bapak bisa lebih fokus untuk mendalami apa yang menjadi permasalahan dari coaching, kemudian bagaimana Bapak bisa hadir penuh ya, itu yang dimaksudkan ya Bapak ya, memiliki kehadiran penuh, dan yang pastinya bahwa kita biasanya itu di awal itu sangat-sangat membutuhkan untuk mengembangkan kompetensi bagaimana memberikan pertanyaan yang lebih berbobot. Tapi saya rasa bahwa proses tadi sudah sangat baik. Pak Hengki berusaha dan berupaya dengan sebaik mungkin, dan saya mendoakan bahwa kedepannya Pak Hengki bisa terus semangat untuk melakukan proses-proses coaching selanjutnya dan tentunya menjadi coach yang lebih baik lagi ya Pak Hengki. Jadi demikian mungkin ya Pak Hengki observasi kita, minta maaf, demikian ya proses kegiatan kita hari ini. Semoga bermanfaat tidak saja bagi coaching, tapi juga bagi Pak Hengki sebagai coach, dan teruntuk juga bagi saya. Dan akhirnya saya menutup kegiatan kita hari ini, pembahasan kita hari ini. Pak Hengki, terima kasih banyak untuk waktu yang diberikan. Terima kasih banyak, selamat pagi. Ya Ibu, terima kasih banyak juga telah memberi banyak masukan dan nasihat. Semoga ke depan dapat lebih baik lagi. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak, sukses selalu Pak. Sampai jumpa lagi Ibu. Sampai jumpa lagi Pak Hengki.